Sebetulnya kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah sayang kepada kita, supaya kita selalu ingat lagi kepada Allah. Mungkin waktu sehatnya kita terlena, menyibukkan diri dengan urusan dunia, lupa terhadap Allah. Ketika kita sehat, kita lupa kepada Allah. Kita lupa kepada yang menciptakan kita sendiri, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jabarut. Dan insyaallah mudah-mudahan kalau kita sering ngaji, kalau kita sering berkumpul di tempat majlis-majlis ta'lim, minimal kita selalu dan mengingat kepada Allah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Semua hajat kita dikabul sama Allah, dihasilkan maksud kita semuanya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Angkuhnya manusia merasa ketika hasil itu hasil buah, itu hasil saya, itu hasil jerih payah saya, itu hasil keringat saya, padahal itu hanya titipan dari Allah. Ketika kita nanti punya pun, ayo kita sama-sama saling mengingati, saling menasehati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingati antara kebaikan dengan kebaikan. Mengingati ketika nanti kalau ada saudara kita, jamaah kita yang terlena, lupa atau bagaimana, kita ingati lagi, wa tawassaw bis sabr, yaitu dengan kesabaran kita tanamkan. Memang Pak, sabar itu sebetulnya nggak ada pahalanya loh Pak. Tapi janji Allah ketika kita bersabar, yaitu innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Sesungguhnya aku tuh bersama orang-orang yang bersabar, kata Allah. Coba bayangin kalau Allah kita sabar, Allah tuh ada. Allah tuh ada beserta kita. Kalau kita sabar karena Allah, sabar dengan ketentuan Allah, sabar dengan takdir Allah, maka saya punya keyakinan apapun yang kita tunggu Allah kasih, Allah beri, Allah hasilkan. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini alhamdulillah, saya kira tadi waktu saya berangkat anginnya mah angin kayak mau hujan. Ternyata alhamdulillah diberikan kecerahan oleh Allah pada malam hari ini. Ketika mau hujan pun kalau kita udah bubaran pulang ke rumah masing-masing. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini masih bab tohara, ya. Masih bab tohara, cuma pasalnya yang berbeda. Silakan siapa yang mau baca. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fara'idil wudu'i. Furudul wudu'i sittatu. Al-awwal an-niyyatu. Al-thani ghuslul wajhi. Al-thalith ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartib, yang artinya yang harus dikerjakan pada saat berwudu. Yang harus dikerjakan pada saat berwudu ada 6. Yang pertama niat, dan yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sedikit dari kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, dan yang keenam
tertib, yakni dikerjakan sesuai urutan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi faraidil wudu'i. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, al-thani ghuslul wajhi, al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslur rajlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartib. Faslun fi faraidil wudu, yang harus dikerjakan pada saat berwudu. Yang pertama yang harus dikerjakan pada saat berwudu itu ada 6, sittatun ada 6. Al-awwalu an-niyatu, niat. Sebelum kita berwudu, niat. Saya mau tanya dulu, niatnya seperti apa? Siapa yuk? Yang mau jawab siapa? Ayo, masa malu? Hah? Niat dulu, ayo. Ayo semuanya. Niat dulu. Coba ayo. Ayo. Niat dulu gimana? Iya ya aja. Nawa itu dua rofil rasil takbari. Ya. Ulangi lagi. Ayo. Oke, nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Itu niatnya. Nawaitul wudu, niat aku berwudu liraf'il hadatsil asghari, untuk menghilangkan hadas kecil. Fadlillahi ta'ala, fadl karena Allah Ta'ala. Itu niat wudu sebelum kita membasuh muka. Tapi kan kita kumur-kumur dulu ya, ya kan? Ini mah rukun wudu itu di situ ada 6. Yang lain sunnah, kumur-kumur sunnah, ke hidung sunnah. Tuh. Nah pas mau ke muka maka kita berniat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Jadi bukan sebelum kumur-kumur, ingat. Kadang-kadang kita sebelum kumur-kumur sudah niat. Kalau kumur-kumur yang pendek aja, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuci tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuci tangan. Terus pas mau kumur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru kumur-kumur. Baru ke hidung tuh asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru tuh pas mau ke muka, sebelum kita mengambil air atau air yang kita tataki sampai, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Nah, di hati niat itu diucapkan di lisan dan di hati. Yang afdal itu di hati, sebetulnya bukan di lisan. Ya, atau kita tidak membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala, tidak. Tapi dalam hati, niat aku menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Sah wudunya. Jadi nggak harus, misal saya nggak bisa niat bahasa Arab, nggak apa-apa.
Tapi dalam hati niatkan, niat aku berwudu menghilangkan hadas kecil dalam hati nih. Fardu karena Allah Ta'ala. Paham di sini? Paham? Bahasa Jawa boleh dia. Hah? Bahasa Jawa boleh. Bahasa Jawa juga boleh. Niat ingsun. Iya, niat ingsun menghilangkan hadas kecil itu apa? Niat ingsun berwudu menghilangkan hadas kecil apa bahasa Jawa? Kalau ngilangin itu bahasanya apa? Bahasa Jawa. Ya mau bahasain sendiri nggak? Coba. Hadas kecil, cilik, iya cilik maksudnya. Fardu karena, nah itu bisa, silakan. Ya, jadi, aduh saya nggak bisa nih melafalkan lafaz bahasa Arabnya nawaitul wudu alirafil hadasil asghari pada lillahi ta'ala, nggak apa-apa, tapi dalam hati kita tetap berniat, niat aku berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, wajib. Boleh dalam hati boleh, harus 3 kali ya. Takutnya yang pertama belum sempurna, ya kan? Kadang-kadang kan kesempurnaan itu yang satu misal belum sempurna, terus 3 kali. Sebetulnya nggak harus 3 kali, boleh Pak, tapi rata-rata kan kita 3 kali. Kenapa 3 kali? Menghilangkan was-was dalam hati kita kalau wudhu kita tidak sempurna. Boleh sekali kalau kita yakin bahwa wudhu kita sudah sempurna dengan membasuh wajah 1 kali. Ya, itu yang pertama, niat. Niatnya harus jelas, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat aku berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Oh, niat wajib yang namanya niat. Kita puasa wajib niat puasa di bulan Ramadan. Kita sholat ada niatnya dan wajib hukumnya kita niat. Apapun niat, ingat ya, niat. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu pekerjaan itu diawali dengan niat. Harus berniat. Niat itu apa sih? Niat itu adalah menyatukan keinginan. Ketika kita melaksanakan sesuatu dibarengi dengan apa? Dengan niat, yaitu apapun yang kita lakukan niatnya lillahi ta'ala. Wudu lillahi ta'ala. Niat di puasa bulan Ramadan. Cawarai nawaitu sama gadin anada ibadu syahri Ramadan. Nah hadis sanati lillahi ta'ala lagi aja tuh. Semua karena Allah. Di dalam sholat sekalipun, ketika sholat kita sholat maghrib, usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Di dalam sholat sendiri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah semuanya, apapun semua karena Allah. Ketika kita nggak punya duit karena Allah, ketika nanti kita punya duit karena Allah. Bukan karena hasil jerih payah saya, bukan karena hasil keringat saya, bukan, semuanya karena Allah. Apapun kita sandarkan kepada Allah,
setiap yang kita lakukan, setiap yang kita amalkan, setiap yang kita inginkan, hayo kita bersandar hanya semata-mata karena Allah. Kalau semua kita sandarkan hanya semata-mata karena Allah, an-nasu bitakdir wallahu bitakdir. Manusia hanya berencana tapi Allah yang menentukan. You understand? Lumayan, yes. Al-awal, baru pertama, niat. Makanya Abe kalau mau nikah itu niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah itu lama. Enggak cukup. Menentukan Allah. Kalau niatnya karena Allah mah, aduh. Aduh. Al-awalu niat. Asani ghuslul wajhi. Nih. Ghuslul wajhi yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah nih contoh. Ini harus pasang. Dari yang lenang itu yang nggak ada bulu di apa? Di kepala. Iya, di sini nih. Itu maksimal di sini. Di sini harus mulai sampai ke Apa ini namanya? Enggak, ini apa? Hah? Jambang. Ini apa ya? Jambang apa? Bukan jambang, ini yang kecil. pentil. Iya, pentil ya. Pentil telinga tuh harus basah. Bukan cambangnya saja, bukan dicambang bukan. Tapi sampai ini apa ya? Ini cepil. Ah? Apa ya namanya ya? Ada yang ada namanya ini doang nih. Apa itu? Kelentit. Bahasa Jawanya, bahasa Jawa kan? Nih sampai sini nih. Ya, membasuh. Iya, kelentit atau cepil ya, apa lah ya? Atau pentil lah, oke lah ya. Sampai sini basah nih. Terus sampai ke sini, sampai ke bawah jenggot sini nih. Jenggot harus basah. Ya, jenggot harus basah di bawah nih. Ini sampai sini nih. Itu harus basah. Pak, jadi makanya duduk. Gini Pak, set gitu. Diputar ya. Putar boleh dengan dua tangan. Satu. Boleh dengan pas udah air jatuh ke muka, boleh satu tangan set. Diputar ya. Jadi airnya dari sini. Ya. Putar sampai ke sini ya. Ya. Kadang-kadang kita enggak sampai sini nih. Ya, kadang-kadang enggak sampai sini nih. Awas nih, di dalam jenggot juga di sini nih, harus basah nih. Wajah tuh dari sini sampai sini begini. Itu harus basah. Ini harus basah nih. Pokoknya yang nggak ada bulu di sini nih. Kalau misalnya rambut botak sampai sini. Kadang-kadang. Nah, ada yang sampai sini ya. Itu betul Pak. Harus kenapa? Jadi perbatasan itu rambut yang ada, pokoknya rambut yang ada. Ketika rambut botaknya sampai sini, tapi beda dengan dibotakin ya. Beda ya. Ini mah botak nih. Ada kan kadang-kadang sampai profesor tuh kan. Botak itu wajib tuh sampai sini tuh basah tuh. Wajib sampai sini basah. Paham ya? Terus sampai kuping, bukan sampai sini doang. Sampai ini apa sih namanya ya? Yang kecil tuh. Ya. Perbatasan lah ya, perbatasan kuping lah ya. Terus sampai ke bawah. Itu harus basah. Harus basah. Makanya kita kadang-kadang semua 3 kali, kumur-kumur 3 kali, ya kan, membersihkan hidung 3 kali, sampai ke membasuh wajah 3 kali supaya sempurna buat kita, gitu. Karena kalau sekali doang kayaknya gimana gitu. Boleh sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali boleh? Boleh. Kalau membasuh
muka ini harus nempel semua nggak Pak? Kadang-kadang kan harus searah, tapi tetap nempel ya. Nggak boleh ngangkat gitu. Nggak boleh ngangkat. Sebetulnya sih ketika kita melempar air set, kalau udah kena semua nih, nggak ada masalah, nggak harus nempel. Yang penting air itu yang nempel kepada wajah kita. Perbatasan wajah kita yaitu dari sini terus sampai kemari. Tuh. Awas nih kadang-kadang kita lupa nih yang di bawah. Ada orang kalau ngambil, oh ya, Iya. itu yang kecepak begitu belum tentu nempel kemarin karena udah pecah duluan ya. Gitu. Makanya saat ini wudhu pun harus lebih selek apa namanya? Harus lebih hati-hati lah. Ya, sekarang kalau udah tahu ilmunya nih, jangan cuma kecepok, jangan kayak bebek, jadi ya udah kayak bebek doang begitu, kecepok doang. Gitu ya, wudhu tuh begitu, ya. Terus asal itu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Bisa air nih ya kan, kalau bisa air jatuh itu jatuh dulu sampai siku air, terus udah jatuh baru tarik ke bawah. Kadang-kadang kita siku dulu, gampang. Siku dulu cucu sampai ke bawah. Yang bagus tuh, kalau nih, begini nih, kan air tercus, set, jatuhin dulu, set, udah jatuh, baru tuh kita ke bawah, bawahin, gitu, 3 kali, gitu, biar kita tuh sempurna. Baru kiri, bisa 1, 2, 3, 4 gitu kan. Iya, misal kalau ini 1, ini 2, ini 3. Kalau bisa habisin aja dulu satu-satu. Iya, yakin baru kita ke kiri. Tuh, harus sampai siku. Kadang-kadang juga kita kalau siku nggak kita angkat. ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Sampai siku yang betul. Sikut ya, sikut lah ya kalau di kita ya. Tuh, sampai sikut. Inilah hebatnya Islam nih dalam membersihkan, dalam berwudu aja, bebersih aja udah luar biasa, masya Allah. Makanya ada nyanyian tuh, ada nyanyian yang nyanyi iklim suci dalam debu. Ya, itu sebetulnya bagus itu kalau kita lihat syairnya, itu syairnya bab toharoh itu. Engkau bagai air yang jernih, ya, di dalam bekas yang berdebu. Itu bagus kalau kita lihat tuh untayan kata-katanya, saya pelan-pelan. Wah, ini mah bab toharoh saya bilang. Tapi kan kadang-kadang kita mau nggak denger lagu, cuma nggak denger doang. Iya kan? 15 kata. Iya. Zahirnya kotoran itu terlihat tuh. Kotoran yang zahir itu terlihat, Pak. Ada najis, ada kotoran, Pak. Iya. Kesucian terlindung juga kalau kita berwudu di situ. Zahir kotoran yang zahir itu hilang, maka kesucian akan terlindungi dengan kebersihan antara kita, ya kan, antara kita saja. Ku harap engkau terus. Masya Allah, kalau udah suci ya pasti akan menerima. Walau
hina. Tuh, kalau udah suci oh, pasti Pak akan terima walaupun dipandang hina, bersih kok. Namun hakikat cinta kita yang tahu oh kita yang rasa benar. Tuh luar biasa itu kalau kita kaji tuh suci dalam debu itu mengajarkan kita untuk kebersihan bab tohar di situ. Kembali ke laptop. Ar-rabi'u mas'u syai'in minar ra'si. Yang keempat, mengusap sedikit dari kepala. Nih, di sini sedikit aja. Depan rambut. Depan rambut. Nah, bagaimana kalau mau kita basahin? Boleh. Dasar mah kita dari pagi sampai siang kepanasan keringetan semasain kita boleh. Jangan-jangan abeng nih. Bisa. Sampai dicipin dikit, lama-lama segelas beng. Kumur di tangan dulu. Abeng pernah nelen nggak? Kalau puasa? Enggak. Hah? Enggak, cuma minum doang. Al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, Saya berdiri nggak apa-apa ya? Iya. Biar tahu. Ketika kaki, ini pun jari-jari kakinya harus kena nih. Jangan terus cuma begini doang, awas sambil dibersihin. Selah-selah jari kaki depan sampai belakang. Sampai mata kaki itu harus dibersihin, kita usap. Jangan cuma awas kadang-kadang selah kaki nggak masuk kalau kita nggak. Ya. Selah-selah kaki ya, awas tuh. Ya curah pesen yang selah-selah kaki depan sama belakang. Depan sama belakang harus basah, harus benar-benar terusap sampai ma'al ka'baini, sampai mata kaki. Awas jangan diabaikan tuh. Sampai mata kaki, jangan cuma di telapak kaki saja. Sampai mata kaki harus basah, harus kita usap bersihkan di situ. Islam ini luar biasa. Kotoran yang paling terbanyak adalah di kaki sebetulnya. Di situ kaki harus benar-benar basah, harus benar-benar terusap luar biasa. Berapa ratus ribu kuman yang dikeluarkan pada saat itu yang terlepas. Luar biasa tuh Islam, Masya Allah. Sampai Islam mengajarkan berwudu membasuh kedua tangan sampai sikut, itu luar biasa. Di sini tuh itu bakteri itu ternyata oleh profesor apa saya lupa itu dikaji, itu banyak sekali Pak di tangan kita sampai sikut kita. Itu luar biasa. Ketika kita kumur-kumur pun berapa bakteri yang ada di mulut kita itu dikeluarkan melalui kita berwudu, melalui kita berkumur-kumur. Itu luar biasa. Nggak semata-mata Islam memberikan kaidah seperti ini dengan cara seperti ini, nggak semata-mata cuma sekedar kumur-kumur, membersihkan hidung, terus membasuh wajah, nggak semata-mata itu saja. Itu di situ ada sesuatu yang terbaik untuk kita. Lanjut, as-sadisu at-tartib. Yang keenam yaitu tartib. Tartib itu apa sih? Ingat, tertib itu yang tidak rebutan, betul, tidak rebutan. Tepatnya yang dulu didahulukan
yang akhir diakhirkan, itu namanya tartib. Tartib itu berurutan bisa, tapi kalau dalam kaidah fikih tartib itu artinya yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan, itu tartib. Tidak boleh tuh. Tartib ini rukun nih, tidak boleh kita wudhu tangan dulu, habis tangan muka dulu, habis tangan lanjut ke muka, habis ke muka ke mana, ke sirah nih ke jidat, ya kan, habis ke jidat baru ke kaki, atau kaki dulu atau tangan dulu, nggak bisa. Harus ke ghuslul wajhi, harus membasuh ke muka dulu. Nggak bisa kita semprotan, nggak bisa. Harus berurutan, yaitu tartib. Tartib itu yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan, sesuai dengan aturan. Makanya di situ tartib itu betul kata Pak Yani, bisa juga dengan berurutan. Jadi sesuai dengan nomor urut antrian, nggak boleh nyelak. Pagi mau tanya. Oke. Kalau ini kan bab berwudu ya, datanya ya Pagi ya. Nah, misalkan kayak kita setelah memandikan jenazah itu Pagi. Misalkan setelah memandikan jenazah, nah jenazah itu kan pastinya kan perlu juga diberikan air wudhu Bagi. Nah itu untuk melakukan wudhu terhadap si mayit itu apakah kita sesuai urutan yang di bab toharo ini, bab wudhu? Tetap mengikuti urutan yang pada saat ini kita kaji. Niatnya juga niat saya mewudukan hadzal mayit. Kalau ini mayitnya laki-laki, kalau mayitnya perempuan, nawaitul wudu hadzihil maitati. Itu mayit perempuan dewasa. Kalau mayit perempuan anak kecil, hadzihil maitati tiflati. Kalau mayitnya yang laki-laki kecil, hadzal maitit tifli. Atau nggak mau ribet, saya ribet amat itu mah gitu kan. Udah bahasa Indonesia aja. Niat saya mewudukan ini mayit laki-laki dewasa. Niat saya mewudukan ini mayit perempuan dewasa. Atau niat saya mewudukan mayit laki-laki anak kecil. Fardu karena Allah Ta'ala, tetap urutannya. Yang kedua setelah niat yaitu membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut kanan dan kiri. Selanjutnya ini apa namanya? Sirah, ya jidat. Baru kaki, urutannya sama. Ketika kita mewudukan jenazah sekalipun. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan. Kalau kita potong-potong kenapa? kalau misalnya korban mutilasi gimana? Kalau korban mutilasi nggak usah diuduin. Enggak, si mayat itu nggak perlu berkumur-kumur nggak perlu, makanya tuh hebat tuh Islam. Tidak ada kumur-kumur di sini. Kumur-kumur itu sunnah bagi orang yang hidup. Bagi orang yang mokat enggak disunahkan.
Kalau bangun lagi repot. Aduh kurang nih. Gitu. Kamu yang mati. Aduh, bisa kumur-kumur nilai. Kalau daun telinga enggak ya? Itu apa sunnah. Sunnah, jatuhnya sunnah. Kalau ke telinga, daun telinga itu sunnah. Pokoknya sampai kecepilnya telinga ini itu wajib kena waktu pas membasuh wajah. Ada lagi pertanyaan? Nah, doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu, ya kan? Nah setelah wudhu kita menghadap ke kiblat nih. Menghadap ke kiblat. Sebelum kita masuk ke musola atau mau masuk ke musola silakan. Sebelum kita ingin melaksanakan sholat sunnah, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Hafal kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau hafal mah. Jadi upayakan tuh ketika kita selesai wudhu kita pun berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin, yang artinya Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah jadikanlah aku sebenar-benarnya taubat kepadamu, waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah aku dari sebenar-benarnya taharah, bersih, bersih jasadku, bersih hatiku, bersih secara lahiriah maupun secara batiniah. Waj'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang tergolong hamba-hamba yang soleh. Kalau bisa dihafal tuh, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ingat Pak, Allah tuh lebih suka innallaha minat tawwabin. Allah itu lebih suka kepada orang-orang yang taubat, bukan kepada orang-orang yang beribadah. Jangan sombong orang yang beribadah. Tapi Allah tuh lebih suka sama orang-orang yang bertaubat. Allah tidak membenci pendosa, tapi Allah benci dengan dosa. Ingat, Allah tuh Rahman Rahim, makanya tidak membenci orang pendosa. Kita nggak boleh menjas mentang-mentang kita merasa beriman. Ada orang yang mabuk-mabukan, kita jas, kita main, anggap bahwa ini orang nggak benar. Belum tentu nanti ke depannya. Kalau bisa kita rangkul, bukan kita pukul. Kalau bisa kita gandeng. Kalau kita bisa peluk-peluk, jangan dijudge, jangan dihakimi. Sebaik-baik hakim itu Allah yang Maha Kuasa, bukan manusia. Sudah jelas dalam Al-Quran, Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat, bukan menyukai orang yang beribadah. Enggak. Jangan sombong kita yang merasa pintar ibadah, rajin ibadah, melihat mereka yang pendosa kita sangat membenci. Allah aja nggak benci. Allah benci dosanya, bukan benci kepada pendosanya. Karena kata Allah, kapan waktu dia akan aku beri hidayah, kapan waktu dia akan aku berikan sesuatu yang bisa menuju kepadaku, kata Allah. Jangan membenci pendosa, tapi kita harus tahu yang kita saat ini sedang belajar untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah menghakimi mereka sebagai pendosa. Mentang-mentang baru saja kita mempelajari ilmu agama,
sudah menjas, sudah menghakimi seseorang itu pendosa. Tidak boleh. Allah tidak benci pendosa kok. Allah itu Rahman Rahim. Kata Allah, hai manusia, seluas apapun dosamu seluas lautan, maka ampunanku sejagat raya ini, kata Allah. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh menjas kepada seseorang pendosa. Nggak boleh. Kalau perlu kita doain, mudah-mudahan ya Allah diberikan petunjuk saudara saya, jamaah kita atau siapapun. Mudah-mudahan Abin diberikan hidayah oleh Allah, diberikan jalan yang lurus, walaupun punya gitu. Nggak boleh, kita nggak boleh. Allah aja tidak membenci pendosa. Yang Allah benci dosanya, bukan pendosanya yang Allah benci. Iya, yang Allah benci adalah dosanya, bukan dia sebagai pendosa. Biarkan itu urusan mereka dengan Allah ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Yang penting mah ketika kalau ada kesempatan ngobrol, yuk rangkul, jangan dipukul. Kita peluk mereka pelan-pelan. Gitu. Bukan kita jauhi, bukan kita benci, nggak boleh membenci mereka. Sekarang jam berapa ya? Baru jam 11 ya? Hah? Cukup? Nah, insyaallah kita cukupkan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapati malam ini membawa manfaat dan maslahat dunia sampai akhirat. Perlu digarisbawahi bahwa kebersihan itu sangat penting. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. La yadkhulul jannata illa nadhif. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Jadi saat ini kebersihan itu penting, terutama zahir kita, batin kita harus benar-benar dibersihkan. Jangan sekedar zahir saja. Pembersih hati itu apa? Yaitu zikir kepada Allah. Luar biasa di pengajian malam minggu. Insya Allah secara zahir, di dalam syariahnya kita diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Secara batinnya pun kita selalu dijaga untuk hati kita selalu bersih. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Usikum binafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Pek? Enggak. Jai. Tanya gue. Ini tingkahnya gimana di paling belakang gitu?